Sejarah kontroversial Elizabeth Ross. Elizabeth Ross adalah seorang penjagal kucing. Dia selalu membunuh kucing dimanapun dia berada untuk diambil kulitnya, dan kemudian dia menjualnya dan berkata bahwa itu adalah kulit kelinci. Suatu hari, dia diduga telah membunuh seorang nenek yang bernama Carolina Walsh. Cucu Carolina Walsh yang sangat tidak menyukai Elizabeth Ross berusaha mengungkap kejahatannya bahwa dia telah membunuh nenek kesayangannya. Bagaimana kisah selanjutnya? Tonton video ini sampai habis. Sebelum lanjut, silahkan tekan subscribe, like, dan komen ya, supaya channel ini bisa berkembang dan bisa menceritakan kisah tokoh sejarah terkenal lainnya. Dan nyalakan tombol notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Elizabeth Ross adalah wanita berusia 38 tahun. Ia merupakan istri dari Edward Cook yang berusia 50 tahun. Dari nama belakang suaminya itu, terkadang ia dipanggil sebagai Nyonya Cook. Pasangan itu tinggal di sebuah apartemen satu kamar di Godman Yard bersama putra mereka yang berusia 12 tahun yang bernama Edward dan biasa dipanggil dengan nama Ned. Pasangan tersebut mengenal seorang nenek bernama Caroline Walsh yang berusia 84 tahun. Kemudian mereka mengajak nenek Walsh untuk pindah di dekat apartemen mereka. Cucu perempuan nenek Walsh yang bernama Anne Button mencoba mencegah neneknya pindah. Tapi neneknya tidak mau mendengarkan cucunya dan dia pindah ke Red Lion Square nomor 2, menempati apartemen yang dekat dengan keluargaku. Nenek Walsh digambarkan sebagai seorang wanita tua berambut pendek. Nenek Walsh adalah penjual jalanan yang menjual benang, kumparan, dan tali pengikat. Sementara Ross diduga menjual kulit kelinci. Meskipun ada banyak keraguan dari beberapa orang apakah yang dia jual itu benar-benar kulit kelinci atau tidak. Orang-orang mengklaim bahwa kapanpun dan dimanapun Elizabeth Ross muncul, banyak kucing yang hilang dan diduga yang dia jual bukanlah kulit kelinci, melainkan adalah kulit kucing. Kemudian, sebuah surat kabar Morning Advertiser menerbitkan berita yang mengatakan bahwa dimanapun keluarga Cook tinggal, maka kucing-kucing tetangga mereka dengan cepat menghilang. Dan Ross yang biasanya bangun pagi-pagi dan membawa tas, dituduh mengumpulkan dan membunuh kucing tetangga demi kulit mereka. Kepiawaiannya sebagai pengupas kulit kucing memberikan bukti yang mencolok. Beberapa waktu lalu, di rumah keluarga Sampson dan Lyon, di mana Elizabeth Ross dipekerjakan sebagai pelayan wanita. Suatu hari, pemiliknya telah menyinggung perasaannya. Kemudian, Ross berlari menaiki tangga dan menguliti kucing kesayangan majikan prianya. Setelah menguliti kucing kesayangan majikannya, kemudian Ross melempar bangkai kucing di wajah pemiliknya dan dia kabur membawa kulitnya. Ross juga dikatakan suka mencuri dan karena itu dia terus-menerus kehilangan pekerjaan. Dia juga memiliki reputasi suka minum alkohol dan menjadikannya seorang pemabuk dan berperilaku kasar. Sebuah deskripsi tentang dirinya menyatakan bahwa dia adalah seorang wanita Irlandia yang bertubuh tinggi besar, wanita yang kuat dan berwajah kasar yang menjadi ciri khas dari kota asalnya karena kebiasaan buruk dan watak kerasnya. Pada suatu hari, nenek Walsh tidak pulang ke rumah. Cucunya Anne Button yang cemas sibuk mencarinya kemana-mana. Tetangga melaporkan bahwa terakhir kali mereka melihat nenek Walsh pergi ke apartemen tempat keluarga Ross tinggal bersama suami dan anaknya Ned. Setelah itu, sepertinya tidak ada yang pernah melihatnya keluar. Hari terakhir Anne Button melihat neneknya adalah pada Jumat pagi tanggal 19 Agustus. Anne Button berencana untuk mengunjungi neneknya keesokan paginya, tetapi dia tidak menemukan neneknya. Anne Button kemudian pergi mengunjungi Ross untuk melihat apakah dia tahu dan memiliki informasi tentang neneknya. Ross memberitahu Button bahwa neneknya baru saja keluar. Dia juga berkata bahwa suaminya sangat menghormati wanita tua itu, dan mereka telah makan malam yang menyenangkan pada malam sebelumnya. Ross juga mengatakan setelah makan malam, nenek Walsh langsung pulang dan tidur di kamarnya. Anne Button tahu bahwa Ross dan Cook pernah meminta neneknya untuk mengunjungi apartemen mereka. Sejak awal kedatangan keluarga Cook di kota itu, Anne Button curiga terhadap Ross dan suaminya. Oleh sebab itu, berulang kali dia telah memperingatkan neneknya agar tidak berteman dengan mereka. Anne Button juga sudah berulang kali menjelaskan alasannya ke neneknya mengapa ia tidak boleh berteman dan mengunjungi apartemen keluargaku. Dia berkata jika neneknya tetap berkunjung ke apartemen keluarga Cook,
mereka pasti akan menempelkan plester hitam padanya dan membuang tubuhnya. Ketika Anne Button mendesak Rose untuk mendapatkan informasi tentang neneknya, Rose semakin mengelak. Bahkan Rose meminta uang kepada Anne Button untuk membelikannya bir. Anne Button menyanggupinya dengan harapan Rose mau mengatakan tentang keberadaan neneknya. Lalu kedua wanita itu pergi ke pub Rowan di mana mereka menegak alkohol dengan 2 gelas bir. Saat itu Anne Button memberitahu Rose bahwa menurutnya aneh neneknya pergi menemui Rose ketika dia mengharapkan cucunya untuk berkunjung. Rose kemudian menuduh Button mencurigai dia telah melakukan sesuatu pada neneknya, dan Anne Button menjawab bahwa Rose selalu berkata memutar-mutar. Anne Button juga mengatakan bahwa dia akan segera mengetahui apa yang terjadi pada neneknya. Anne Button tidak bisa menghilangkan perasaannya bahwa ada sesuatu yang salah. Selama berminggu-minggu dia bolak-balik kembali ke kediaman Rose dan berharap menemukan neneknya, namun setiap kali dia muncul, Rose selalu memberitahu bahwa neneknya baru saja keluar. Anne Button bahkan menelpon semua penjara, rumah sosial, dan rumah sakit di London, tetapi tidak ada yang melihat atau mendengar kabar dari neneknya. Ketika Anne Button sudah putus asa mencari neneknya sejak pertengahan Agustus, dia kemudian pergi ke kantor polisi. Di sana, seorang petugas bernama Leah memulai penyelidikan terhadap nenek Walsh. Tapi bukannya menemukan nenek Walsh dalam keadaan sehat dan hidup, dia malah menemukan bukti yang menunjukkan bahwa nenek Walsh telah dibunuh. Rupanya, Cook dan Rose memberikan informasi yang bertentangan kepada Anne Button ketika dia menanyai mereka. Dan ini membantu Leah menentukan bahwa Elizabeth Rose kemungkinan telah melakukan pembunuhan terhadap nenek Walsh. Rose bersama suaminya dan anaknya kemudian ditangkap dan dibawa ke kantor polisi untuk diinterogasi. Selama di kantor polisi, keluarga ini nampak terlihat sangat gelisah. Anak Rose yaitu Ned akhirnya bersaksi di pengadilan dan menceritakan kejadian tentang keterlibatan ibunya dalam kematian nenek Walsh. Dia mengatakan bahwa setelah nenek Walsh minum kopi sekitar jam 9 malam, lalu mereka berlanjut makan malam. Setelah makan malam, dia melihat nenek Walsh mengantuk. Entah apa yang telah dimakannya sehingga membuatnya sangat mengantuk. Dan tak lama kemudian, nenek Walsh merebahkan diri di tempat tidur ayah dan ibunya dan meletakkan tangannya di bawah kepalanya. Saat itu, dia melihat ibunya pergi ke tempat tidur dan menghampiri wanita tua itu. Ibunya kemudian meletakkan tangan kanannya ke atas mulut wanita tua itu untuk membekapnya. Ketika ibunya meletakkan tangannya di mulut wanita tua itu, lengannya jatuh dan dia terbaring terlentang. Ibunya terus menempelkan satu tangan di mulutnya dan tangan lain di tubuhnya. Setidaknya selama setengah jam, wanita tua itu tidak banyak berjuang, tetapi matanya menatap dan berputar sangat banyak. Di persidangan, bukti yang memberatkan terhadap Rose menumpuk terkait nenek Walsh. Petugas Leah bersaksi tentang penemuan yang dia buat dengan pakaian wanita yang meninggal. Sobekan kain hitam yang ditemukan di apartemen Rose yang tampaknya adalah lengan gaun. Dia juga mengeluarkan sesobek kain yang ternyata ekor rok yang sesuai dengan rok nenek Walsh. Rose mengatakan bahwa pakaian itu telah dijual oleh cucunya yaitu Anne Button kepadanya. Anne Button membantah telah menjual pakaian neneknya kepada Rose dan bersikeras bahwa Rose berbohong. Selain itu, seorang penggadai bersaksi bahwa sebuah gaun digadaikan di tokonya atas nama Walsh dan menunjukkan tiketnya setelah Walsh meninggal. Ada juga berbagai laporan yang diambil dari beberapa wanita bahwa Elizabeth Rose telah berusaha untuk menjual barang milik nenek Walsh kepada mereka. Pembelaan bagi Rose adalah bahwa Ned berbohong dan bahwa dia telah melakukan sumpah palsu. Rose menuduh anak laki-lakinya telah mengucapkan kebohongan dan berdoa kepada Tuhan untuk mengampuni dia karena telah melakukannya. Selain itu, pengacara Rose menuduh bahwa ada wanita lain yang bernama Catherine Walsh yang adalah nenek Anne Button dan telah meninggal dalam keadaan normal di rumah sakit London pada tanggal 21 Agustus. Deskripsi membuktikan bahwa wanita itu bukanlah nenek Walsh yang terbunuh. Catherine Walsh yang meninggal di rumah sakit berusia antara 60 dan 70 tahun, memiliki rambut beruban dan tidak memiliki gigi depan, sedangkan nenek Walsh masih memiliki gigi yang sempurna. Ned juga bersaksi bahwa selama pembunuhan nenek Walsh berlangsung, ayahnya hanya diam saja. Menurut Ned, ayahnya sibuk melihat keluar jendela
jendela dan berdiri membelakangi perapian saat Rose terus mencekik nenek Walsh. Begitu wanita tua itu meninggal, Ned melaporkan bahwa ayahnya terus melihat keluar jendela dan ibunya sendiri yang membawa mayatnya menuruni tangga. Terlihat tubuh wanita itu ringan karena dia melihat ibunya membawanya sendirian seperti menggendong bayi. Menurut Ned, saat pagi hari setelah pembunuhan, ketika Ned bangun, dia melihat ibunya masih berada di apartemen tetapi dia tidak melihat ayahnya. Selain itu, pagi itu seseorang mengatakan kepada Ned bahwa ada salah satu unggasnya yang terjebak masuk di ruangan bawah rumahnya. Karena penasaran, dia turun menuju ruang bawah tanah dan mencarinya. Dia pergi ke sudut dekat tangga yang agak lebih gelap daripada bagian lain dari ruang bawah tanah. Di semacam lubang di bawah tangga, dia melihat sebuah karung di mana wanita tua itu berada. Dia tidak bisa melihat apapun kecuali di bagian atas karung. Karung itu tampaknya tidak diikat. Dia yakin itu adalah kepala seseorang. Rambutnya tampak hitam keabu-abuan. Pada malam yang sama sekitar jam 11 malam, Ned bersaksi bahwa melihat ibunya meninggalkan Goodman Yard membawa karung yang dia lihat sebelumnya di ruang bawah tanah. Dia mengklaim di dalam karung itu tampaknya berisi sesuatu di dalamnya. Henry Reynolds, seorang ahli bedah di Bruscott Street di Goodman Field, mendukung pernyataan yang dibuat oleh Ned. Karena dia bersaksi bahwa tindakan Rose terhadap nenek Walsh cukup untuk mengakibatkan kematian karena mati lemas. Mata memutar itu dianggap sebagai tindakan terakhir dalam hidup. Setelah semua bukti didengar dan ditanggapi hakim beristirahat untuk berunding. Hanya butuh waktu 15 menit bagi mereka untuk kembali dan memberikan vonis. Elizabeth Rose dinyatakan bersalah karena mencekik korbannya hingga mengakibatkan korban meninggal. Suaminya Cook dibebaskan tetapi tetap dalam tahanan. Tuduhan baru terhadap Cook akan segera diajukan. Hakim mencatat bahwa orang yang membantu dan bersekongkol dengan orang lain dalam melakukan kejahatan adalah pelaku tingkat kedua. Jadi, Cook akan diadili dan dihukum atas beberapa tuduhan baru terkait pembunuhan itu. Terlepas dari semua bukti yang menunjukkan kesaksian yang diberikan oleh putranya sendiri bahwa dia telah melakukan pembunuhan, Rose terus menyatakan bahwa dia tidak bersalah. Malam sebelum eksekusi, Rose meminta agar Cook dan putranya diizinkan mengunjunginya. Mungkin dia pikir dia bisa membuat putranya menarik kembali apa yang dia katakan dan dia bisa bebas. Dan permintaannya tentu saja ditolak oleh anaknya. Pada Senin pagi tanggal 9 Januari 1832, eksekusi Elizabeth berjalan sesuai rencana. Pengeksekusian dilaksanakan di luar gerbang di penjara Newgate. Tiang gantungan juga telah disiapkan untuk pengeksekusiannya. Rose tidak bisa menahan ketidakpercayaannya bahwa dia akan dieksekusi. Dengan suara keras, Rose berkata, "Ya Tuhan, apakah saya akan digantung karena sesuatu yang tidak pernah saya lakukan? Apa salah saya? Ya Tuhan, mengapa saya meninggalkan negara saya untuk diperlakukan seperti ini? Saya meninggalkan suami dan anak laki-laki saya duduk bersama wanita tua itu, dan saya tidak pernah melihatnya lagi setelah itu. Anda sekarang memiliki seseorang yang dapat membuktikan saya tidak bersalah dan cukup membebaskan saya dari tuduhan itu. Oh anakku yang malang, anakku yang tertipu." Tangisan Rose bahwa dia tidak bersalah tidak berhenti bahkan di kaki eksekutornya. Pendeta berkata agar Rose berdamai dengan penciptanya, tetapi dia menolak. Rose dengan berisik terus-menerus menyatakan dia tidak bersalah sampai dia jatuh pingsan. Kabarnya, Elizabeth Rose meninggal tanpa perjuangan. Setelah itu, tubuhnya digantung beberapa saat sebelum tali gantungannya diputus. Kemudian mayatnya dikirim untuk diotopsi di mana pada saat itu William Clip, seorang pelaksana ahli bedah mengatakan bahwa Elizabeth Rose adalah seorang wanita yang jauh lebih tua dari usianya yang hanya 38 tahun. Rupanya, semua minuman alkohol dan gaya hidupnya yang tidak terkendali membuatnya menjadi lebih cepat tua. Terima kasih buat yang sudah menonton. Kalau kalian suka dengan video ini, silahkan tekan subscribe, like, dan komen ya. Dan komen di bawah pendapat kalian tentang video ini, supaya kita bisa sama-sama belajar. See you the next video.